Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Rohadiningsih, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Transaksi Elektronik dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati. Dengan judul Intermediary Liability dalam Era Digital Indonesia. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya? Siapa yang bertanggung jawab ketika ada konten bajakan atau pelanggaran hak cipta di platform digital yang kita gunakan sehari-hari? Apakah Shopee, Tokopedia, atau bahkan provider internet seperti Telkom bisa dituntut karena membiarkan pelanggaran terjadi? Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di era digital. Intermediary liability atau tanggung jawab perantara dalam konteks pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Mari kita pelajari bagaimana hukum mengatur hal ini. Mari kita mulai dengan kasus yang pernah viral. Tahun lalu, seorang konten kreator menemukan video musiknya yang berdurasi 3 menit dijual secara ilegal di sebuah marketplace besar dengan harga yang cukup murah, Rp5.000. Video yang dia buat dengan budget jutaan rupiah tiba-tiba menjadi bagian dagangan murah tanpa izin. Yang menarik adalah ketika dia melapor ke platform tersebut, responnya sangat lambat. Butuh berminggu-minggu baru video itu dihapus. Pertanyaannya, apakah platform marketplace ini bisa dituntut secara hukum? Atau mereka dilindungi karena hanya menyediakan tempat? Nah, inilah yang disebut dengan dilema intermediary liability, tanggung jawab perantara digital. Jadi, apa itu intermediary liability? Secara sederhana, inilah konsep hukum yang menentukan kapan dan bagaimana penyedia layanan digital seperti Internet Service Provider atau ISP, marketplace atau platform media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna. Di Indonesia kita punya pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Kata kunci di sini adalah membiarkan. Tapi, bagaimana kita mendefinisikan membiarkan di era digital? Apakah platform harus aktif memantau jutaan konten yang diupload setiap hari? Atau cukup menunggu laporan dari pemilik hak cipta? Realitanya di Indonesia, menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, kita punya lebih dari 1.000 ISP yang beroperasi dengan dominan seperti Telkom, IndiHome, Bisnet, dan First Media. Belum lagi marketplace raksasa seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform media sosial. Lantas apa masalahnya? Indonesia belum punya regulasi yang jelas soal batas tanggung jawab mereka. Berbeda dengan Amerika Serikat yang punya prinsip safe harbor. Dalam Digital Millennium Copyright Act atau DMCA, di mana platform dilindungi dari tuntutan selama mereka 1. Tidak tahu adanya pelanggaran. 2. Segera menindaklanjuti laporan atau notice and take down. 3. Punya prosedur pelaporan yang jelas. Indonesia, bagaimana? Masih abu-abu. Akibatnya, platform kadang terlalu takut untuk menghapus konten. Takut disalahkan atau sebaliknya. Terlalu cepat menghapus tanpa verifikasi. Takut dituntut. Perbandingan konkret. Kasus A, platform responsif. Seorang musisi melaporkan lagunya dibajak di sebuah platform. Dalam 24 jam, konten dihapus dan platform memberikan data pelapor kepada musisi untuk tindak lanjut hukum. Hasilnya, win-win solusi. Kasus B, platform Lamban, penerbit buku melaporkan e-book bajakan yang dijual di marketplace. Setelah 2 bulan bolak-balik email, konten baru dihapus, tapi sudah terlanjur laku ratusan kopi. Penerbit rugi miliaran rupiah. Perbedaannya, platform pertama punya sistem dan produser yang jelas. Platform kedua, no, tidak. Yang lebih kompleks lagi, bagaimana jika pelanggar dan korban berasal dari negara yang berbeda? Nah, ini yang membuat kita butuh kerangka kerja internasional yang harmonis. Tantangan terbesar yang kita hadapi. 1. Koordinasi lemah. Kominfo, polisi, dan Ditjen KI masih kurang sinkron. Kedua, pemahaman teknis kurang, banyak penegak hukum yang tidak paham teknologi digital.
3. Tidak ada standar baku. Prosedur notice and takedown tidak seragam solusinya. Jadi, satu regulasi jelas, pemerintah harus segera membuat aturan tentang intermediary liability dengan mengadopsi prinsip safe harbor yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kedua, sistem pelaporan digital. Platform wajib punya sistem pelaporan yang transparan dengan batas waktu penanganan yang jelas. Ketiga, peningkatan kapasitas, training untuk aparat penegak hukum tentang teknologi digital. Yang keempat, kerjasama tentunya. Kerjasama internasional. Indonesia harus aktif di forum internasional untuk menciptakan standar global. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Lantas siapa yang bertanggung jawab ketika ada pelanggaran hak cipta di platform digital? Jawabannya, kita semua. Platform harus bertanggung jawab menyediakan sistem yang baik. Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas. Dan kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan dan melaporkan konten. Era digital memang penuh tantangan, tapi dengan regulasi yang tepat dan kerjasama semua pihak, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang sehat. Melindungi hak cipta tanpa menghambat inovasi. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pertanyaan tentang topik ini, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.